Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis bilangan. Jadi bilangan asli ini kalau ada yang belum tahu yang mana, dia itu adalah bilangan yang selama ini kalian kenal ya, yang dimulai dari angka satu. Dia satu, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, jadi dia ini bukan bilangan yang berbentuk koma, bukan 1,5, bukan 0,5, bukan negatif 2, tapi bilangan yang seperti ini, yang satu, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu dia adalah bilangan asli. Nah, bilangan asli ini kenapa disebut sebagai natural number? Karena dia yang paling menggambarkan apa-apa yang kita lihat di alam semesta ini, ya. Jadi dia itu adalah bilangan yang pertama kali dikenal oleh manusia atau yang pertama kali diungkapkan oleh manusia dalam sejarah kehidupan mereka. Makanya ada ilmuwan yang mengatakan kalau bilangan asli ini adalah bilangan yang diciptakan oleh Tuhan, sementara yang sisanya itu adalah bilangan-bilangan yang dibentuk oleh manusia. Nah, kita lihat perkembangan bilangan asli dari masa ke masa, ya. Dari awal eh, zaman purba itu sudah sering ditemukan bentuk kalau manusia itu sudah menggunakan bilangan asli, walaupun tidak disimbolkan seperti yang sekarang ini. Contohnya saja ini dari bangsa Maya, ya. Jadi bangsa Maya itu mereka punya ya bilangan asli. Jadi bangsa Maya itu mereka menyimbolkan bilangan asli seperti ini ya. Mereka punya simbol tersendiri. Setelah bangsa Maya ada bangsa Babilonia yang dia menyimbolkan seperti ini. Ya, jadi dia tulisannya seperti apa ya? Modelnya seperti tulisan paku-paku begini ya. Terus ada bangsa Roma. Kalau Roma ini lebih umum atau lebih familiar kalian lihat karena sering digunakan di berbagai tempat dan juga dipelajari pada bangku sekolah dasar ya. Nah, pada saat kapan bilangan seperti yang kita lihat sekarang itu dia muncul? Dia itu muncul dari sejarah di Hindu Arabik ya. Jadi di perkembangannya Hindu Arabik ini dia itu muncullah angka-angka yang seperti kita kenal sekarang. Nah, orang yang berjasa untuk mengembangkan bilangan ini dan memperkenalkan sistem bilangan Hindu-Arabic ini ke Western atau ke daerah Eropa itu adalah Al-Khwarizmi atau lebih dikenal juga dengan sebagai Bapak Aljabar atau Bapak Algoritma. Ya, jadi kita patut berterima kasih karena kalau tidak ada orang ini, kita tidak mengenal angka-angka seperti yang kita tahu sekarang. Nah, setelah bilangan asli ada yang namanya bilangan cacah atau whole number. Jadi bilangan cacah ini adalah bilangan asli tadi ditambah dengan bilangan 0 atau angka 0 ya. Jadi angka 0 ini menjadi merupakan salah satu penemuan yang terbesar ya dalam sejarah matematika. Kenapa dikatakan terbesar? Karena dengan adanya angka 0 ini kita mengenal model seperti ini. Itu dia dalam dunia komputer dan dunia matematika ini dia disebut sebagai binari ya. Untuk informasi, binari ini merupakan bahasa yang dipahami oleh komputer. Jadi komputer yang kalian pakai sekarang, smartphone dan segala macam alat digital lainnya, mereka itu semua dikembangkan dengan basicnya bilangan binari ini. Jadi kalian bisa bayangkan, kalau misalnya tidak ditemukan angka 0, maka kita bisa mengatakan hal yang mustahil, teknologi akan berkembang seperti sekarang. Kita lanjut ke bilangan bulat atau integer ya. Nah,
Bagaimana kita menentukan X ya, suatu bilangan X sehingga kalau kita jumlahkan misalnya 2 ditambah X itu menghasilkan 0 ya. Kalau dari kita punya bilangan asli dan cacat tadi, tidak mungkin kita bisa mendapatkan bilangan yang kalau kita jumlahkan dengan 2 hasilnya 0 ya. Karena 2 ditambah 0 hasilnya 2, tidak mungkin menghasilkan 0. Begitu juga kalau kita mencari 100 ditambah bilangan X itu sama dengan 0, X-nya yang seperti apa? Kita tidak menemukannya. Makanya untuk menjawab kebutuhan ini, muncullah yang namanya bilangan negatif yang sudah kalian tahu. Jadi dengan adanya bilangan negatif, kita bisa menemukan kalau 2 ditambah negatif 2 itu hasilnya 0. Begitu juga 100 ditambah negatif 100, hasilnya juga 0. Nah, bilangan positif itu bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Sementara negatifnya modelnya ada tanda negatif atau tanda kurang di sampingnya. Ya, negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan seterusnya. Nah, bilangan bulat ini adalah bilangan positif tadi ditambah 0 dan ditambah dengan bilangan negatif. Ya, jadi bilangan bulat termasuk juga dengan 0. Selanjutnya selain bilangan bulat ada juga bilangan rasional ya. Jadi bilangan rasional ini dia itu untuk menjawab pertanyaan kalau kita punya suatu bilangan y, itu bilangan y yang seperti apa yang kalau kita kalikan dengan 2 itu menghasilkan 1. Atau bilangan y seperti apa yang kalau kita kalikan dengan 100 itu menghasilkan 1. Nah, ternyata kita muncul untuk menjawab itu muncullah bilangan-bilangan seperti ini. 1/2 ya. 1/2 itu kalau kita kalikan dengan 2, hasilnya itu adalah 1. Begitu juga 1/100. 1/100 kita kalikan dengan 100 itu juga hasilnya 1. Nah, bilangan-bilangan ini yang berbentuk pecahan 1/2, 1/100, negatif 30, 417 dan seterusnya itu ialah yang disebut dengan bilangan rasional. Secara definisi kita bisa mengatakan kalau bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk A per B atau yang lebih kita kenal dengan bentuk pecahan dengan A dan B itu bilangan bulat sementara B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Dalam matematika berbentuk pecahan yang per 0 itu tidak didefinisikan. Atau dengan kata lain kita tidak akan menemukan dalam dunia ini bentuk bilangan yang per 0. Nah, sekarang pertanyaannya apakah 2, 5, 100 itu bilangan rasional? Kan tadi kita tahu bilangan rasional itu harus berbentuk pecahan. Sementara 2, 5, dan 100 itu bukan pecahan menurut kita selama ini. Kita lihat kalau 2 itu bisa kita tuliskan sebagai bentuk 2/1. Begitu juga 100 dituliskan sebagai bentuk 100/1. Dan 5 sama dengan 5/1. Jadi kesimpulannya 2, 5, dan 100 juga merupakan bilangan rasional. Nah, selain bilangan rasional ada juga bilangan yang tidak rasional atau istilahnya itu bilangan irasional. Ya. Dari mana bilangan irasional itu muncul? Jadi ketika kita mau mengukur sesuatu dengan menggunakan aturan Pitagoras, kalau ada yang masih ingat, di sini kita punya segitiga yang panjang sisinya itu 1 ya, segitiga siku-siku. Dia panjang sisinya 1. Itu artinya dengan menggunakan Pitagoras kita dapatkan kalau panjang sisi miringnya itu adalah akar 2. Nah, si akar 2 ini pertanyaannya apakah dia adalah bilangan rasional. Kalau akar 4 kan kita tahu dia itu sama dengan 2 ya, karena 2 kuadrat hasilnya 4. Itu dia sama dengan 2/1. Akar 0,25 itu sama dengan 0,5 atau sama dengan 5/10. Dia juga berarti bilangan rasional. Sementara kalau akar 2 kalau kita gunakan kalkulator itu akan memberikan hasil seperti ini ya di kalkulator. Walaupun di kalkulatornya dia mentok, tapi sebenarnya nilai akar 2 itu dia belum mentok, masih ada lanjutannya ya. Yang mana dia ini 1,4142135627 dan seterusnya. Masih ada lanjutannya ya. Dan sampai sekarang kita belum bisa menemukan bagaimana bentuk pecahan dari nilai ini. Ya.
Nah, begitu juga untuk akar 3, akar 5, akar 13. Apakah ketiga bilangan ini bilangan rasional? Ternyata mereka juga bukan bilangan rasional. Ya, jadi bentuk-bentuk ini tidak bisa ditemukan bentuk berapa per berapanya atau bentuk pecahannya. Dari contoh-contoh tadi kita bisa katakan kalau bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak dapat dituliskan dalam bentuk A per B. Nah, jenis bilangan selanjutnya adalah bilangan yang memuat bilangan rasional dan bilangan irasional. Itu disebut dengan bilangan real atau real number. Jadi anggota dari bilangan real itu adalah gabungan dari bilangan rasional dan irasional. Ya. Nah, sekarang kita lihat bentuk akar 4 itu dia hasilnya positif ya. Akar 0,25 dalam akarnya juga positif. Akar 2 dalam akarnya juga positif. Sekarang ada akar negatif 1 ya, yang mana dalam akarnya itu negatif. Pertanyaannya, kalian tahu tidak bilangan apa yang kalau kita kuadratkan menghasilkan negatif 1 ya. Jadi kita tidak akan menemukan bilangan real yang kalau kita kuadratkan menghasilkan negatif 1. Sekarang jadi masuk bilangan apa dong kalau bukan bilangan real? Nah, akar negatif 1 itu dia dibicarakan dalam himpunan bilangan yang lebih luas lagi yang disebut dengan bilangan kompleks ya, namanya saja sudah kompleks atau kompleks number. Nah, akar negatif 1 dalam bilangan kompleks ini disimbolkan dengan I atau bilangan imajiner. Ya, kenapa dibilang imajiner? Karena memang hanya ada di imajinasi kita. Ya. Dia kalau kita gambarkan di garis bilangan, itu dia tidak terletak di garis bilangan, tapi dia melayang-layang di atas garis bilangan real. Ya, makanya dibilang imajiner. Nah, bilangan kompleks ini adalah bilangan yang berbentuk A tambah BI dengan A dan B-nya itu bilangan real, sementara I-nya itu adalah bilangan imajiner atau akar negatif 1 tadi. Setelah kita membahas semua jenis bilangan itu, kita bisa membentuknya dalam diagram Venn seperti ini ya. Jadi subset semua himpunan bilangan tadi itu yang paling kecil adalah bilangan asli atau natural number tadi. Setelah itu dia membesar sesuai dengan anggota dari bilangan-bilangan tersebut. Semakin luas anggota yang ditampung, maka dia lingkaran himpunannya itu semakin berada di bagian luar. Nah, di sini untuk semestanya sendiri yang berbentuk kotak, dia itu adalah bilangan kompleks ya, atau kompleks number tadi. Nah, setelah membahas itu, kalian sudah paham kan semua jenis-jenis bilangan? Nah, selain dari himpunan bilangan ini, saya ingin menyinggung beberapa bilangan yang dibicarakan dalam bilangan asli ya. Yang pertama itu ada bilangan genap dan bilangan ganjil. Jadi bilangan genap itu adalah 2, 4, 6, 8 dan seterusnya seperti yang sudah kalian tahu. Atau dengan kata lain merupakan bilangan kelipatan 2 atau yang habis dibagi dengan 2. Bentuk umumnya itu adalah 2n atau 2 kali n, di mana n-nya itu adalah bilangan asli. Jadi untuk bilangan asli 1 misalnya ya, berarti 2 kali 1 itu 2. Kalau n-nya 2 berarti 2 kali 2 4. N-nya 3, 2 kali 3 6 dan seterusnya ya. Nah, bilangan asli yang bukan bilangan genap dia itu masuk dalam bilangan ganjil. Jadi bilangan ganjil itu mulai 1, 3, 5, 7. Yang mana kalau kita bilangan-bilangan ganjil itu kalau kita bagi dengan 2 hasilnya tidak akan habis atau tidak sama dengan 0. Bentuk umumnya adalah 2n kurang 1 di mana n-nya bilangan asli. Kalau kita mulai dengan n-nya sama dengan 1 berarti 2 kali 1 kan 2. 2 kurang 1 1 menghasilkan 1. Kalau n-nya 2, 2 kali 2 4, 4 kurang 1 3 ya dan seterusnya. Nah, selain bilangan genap dan bilangan ganjil, ada juga yang kita kenal dengan bilangan prima. Yang seperti apa bilangan prima itu? Jadi bilangan prima itu dia bilangan yang dimulai dari 2, 3, 5, 7,
11, 13, dan seterusnya. Jadi apa kesamaan dari bilangan-bilangan ini sehingga dikelompokkan menjadi bilangan prima? Kesamaannya adalah karena mereka punya faktor positif itu hanya dua, ya, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Atau biasa juga disebutkan sebagai bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri, ya, untuk positif. Seperti itu. Jadi 2 itu hanya bisa dibagi 1 dan 2. 3 hanya bisa dibagi 1 dan 3. Kenapa 4 bukan bilangan prima? Karena 4 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, dan bisa dibagi 4. Begitu juga dengan 6. 6 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, dan bisa dibagi 6. Makanya 4 dan 6 bukan bilangan prima. Oke. Demikian jenis-jenis bilangan yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ke kolom komentar atau kontak saya di email ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.